Dia lupa bahwa yang diancam itu arek-arek Malang adalah Singo Edan. Apa jawaban Raja Kertanegara? Raja Kertanegara apa? Kau minta aku menyerah kepadamu? Dari arek Jawa Timur. Cek enak itu tanggamu juga. Ini. Kemudian tidak lama diiris kupingnya, si Menci ini, dan kemudian surat ditempelkan di telinganya, pulang kamu, bahwa Singosari, bumi Nusantara tidak akan pernah tunduk kepada siapapun sampai kapanpun. Begitulah arek-arek Malang meniru Kertanegara, menyikapi siapa saja, tamu-tamu kurang ajar, imigran-imigran sesat yang ingin membelokkan sejarah bangsa kita. Diiris kupingnya, saudara. Siap. Diiris kupingnya, saudara. Siap. Diiris kupingnya, saudara. Siap. Apa kaitannya video Gus Pakih waktu ceramah di Camp Singo Edan, Malang, Jawa Timur? Kaitannya begini. Ba'alawi yang sampai hari ini memang kekeh, jumekeh, tidak mau mengakui, tidak mau jujur bahwa nasabnya tidak lagi tersambung. Tidak ada kaitannya dengan nasab Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang perlu diiris kupingnya. Sekali lagi ya, Ba'alawi ini memang perlu diiris kupingnya. Ini untuk mengulang sejarah bagaimana Singo Edan dengan perkasanya, dengan mantapnya dan percaya diri menolak utusan dari kerajaan Mongolia, dan utusannya itu diiris kupingnya. Ini membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia ini lebih mengedepankan soal harga diri. Karena begini, politik narasi, politik redaksi ini terus digulung oleh orang yang sengaja memang entah kenapa, entah dibayar, entah punya kepentingan apa juga, saya tidak tahu. Yang pasti, orang ini yang sekarang sudah dijuluki sebagai Habib Ma'wo, nih seperti fotonya nih. Nah ini melakukan politik redaksi, politik narasi yang baru saja nih Habib Ma'wo nih memposting di dalam akunnya di komunitas. Kita cek dan kita bahas bersama. Dan ini juga nanti akan kita bahas mengenai makam Sumo Diningrat ini benar-benar terverifikasi. Artinya apa? Makam yang ada di Semarang ini memang bukan makam seorang Habib. Nah, bagaimana ulasannya? Kita ulas bersama-sama. Nah, ini dia. Akunnya Habib, siapa tadi? Nah, ini dia. Akunnya Habib Ma'wo. Ini baru saja kurang lebih 2 jam yang lalu nih, memposting sebuah narasi, memposting sebuah redaksi yang ya intinya tetap isinya politik semua untuk mengelabui bagaimana publik itu merasa tercerahkan. Nah, seolah-olah si Habib Ma'wo ini memang benar-benar terverifikasi, yang selama ini memang selalu membuat pembuktian-pembuktian, mencoba mematahkan tesis Kiai Haji Madudin. Kita baca bersama-sama. Kamu ingat tulisan Kiai Haji Madudin sewaktu menginsinuasi saya tidak pernah pergi ke Timur Tengah, sok-sokan bertemu orang hebat. Padahal beliau yakin saya hanyalah mas-mas lambi turah yang cuma ngopi biasa, paling di kantin pinggiran nggak jelas, entah dekat kantor Dar Al-Ifta di Jordan atau entah berantah. Nah, kebetulan Direktur Dar
Ifta ini yaitu Dr. Ahmad Hasanat yang saya temui di kantornya langsung. Nah, dia merasa pede sekarang nih ya, bahwa dia menemui langsung orang yang bernama Ahmad Hasanat ini. Nah, pagi ini dinobatkan sebagai General Mufti untuk Kerajaan Yordania. Masih ingat pula saya, informasi yang sama yang saya dapatkan lewat bantuan Dr. Hasanat bahwa minimal 7 nakobah dunia tidak ada yang meragukan Mbak Alawi sebagai sadah. Nah, saya penasaran sama Kiai Haji Maduddin dan KRT Fakih Wiradiningrat, nakobah internasional mana yang membatalkan Mbak Alawi. Jadi dia klaim memang sudah ketemu dengan siapa itu, Dr. Ahmad Hasanat ini, dan hari ini memang dikukuhkan sebagai General Mufti di Kerajaan Yordania. Ini orangnya nih. Oke, nah sekarang coba kita verifikasi. Benarkah yang disebut-sebut Empok Habib, siapa itu namanya tadi, lupa saya. Saya ketawa lagi. Siapa tadi ya? Oh, Habib Ma'wo. Nah, Habib Ma'wo tadi mengatakan soal Dr. Ahmad Hasanat ini. Nah, coba kita buka saja Wikipedia. Langsung saja ke, coba kita ulang. Ini Karim ya, coba. Ini masih terkait dengan apa pernyataan si Habib Ma'wo tadi kan. Jadi si Abdul Karim Salim ini memang pada tahun 2023 nih, ia mengundurkan sebagai Mufti Besar Kerajaan Yordania dan digantikan oleh Ahmad Hasanat. Jadi terkonfirmasi ya, memang Ahmad Hasanat ini per hari ini sebagai mufti secara umum. Nah, pertanyaannya begini, loh, ntar dulu. Ini kan dia mengeklaim, masih ingat pula sama informasi yang saya dapatkan lewat bantuan Dr. Hasanat bahwa minimal 7 nakobah dunia tidak ada yang meragukan Mbak Alawi sebagai sadah. Nah, kalau dilihat dari redaksi ini, dari narasi ini, yang muncul pertanyaan sekarang adalah apa kaitannya Dr. Ahmad Hasanat sebagai General Mufti di Yordania atau di Kerajaan Yordania per hari ini, hubungannya dengan nakobah dunia ini apa gitu loh. Itu pertanyaannya. Nah, sedangkan kalau mufti itu, saya coba cari-cari informasi bahwa mufti itu saya pikir itu selevel dengan MUI yang ada di Indonesia. Tapi nggak tahu nih yang di Yordania ini mufti ini apa gitu loh. Kalau kita lihat dari secara bahasa Indonesia, artinya itu adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Tugas mufti adalah mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam satu masyarakat. Mungkin ya, disclaimer ya, mungkin hampir sama dengan MUI yang ada di Indonesia. Tapi kembali ke sini loh, kembali lagi ke sini. Nih, masih ingat saya sama informasi yang saya dapatkan lewat bantuan Dr. Hasanat bahwa minimal 7 nakobah dunia tidak ada yang meragukan Mbak Alawi sebagai sadah. Ini loh. Sementara kalau kita bisa mengambil satu contoh ya, salah satu contoh nakobah dunia yang sudah mengisbatkan
orang sebagai keturunan. Oke, kalau kita coba cari contoh bagaimana seorang nakobah dunia itu memberikan penisbatan kepada seseorang yang terhubung dengan nasab silsilah Duriyat Wali Songo, ya seperti ini. Coba kita zoom ya, coba kita zoom nih. Nah, ini resmi dikeluarkan dari nakobah dunia, dari Jordania, bahwa beliau ini adalah punya silsilah kepada nasab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan berikutnya ini terkait dengan pemakaman yang dipalsukan, yang nama belakangnya ini di bin Yahyakan. Jadi saya mendapat informasi dari Trah Hamengkubuwono II. Nanti akan saya tunjukkan bukti-bukti atau by data yang itu memperkuat dari informasi teman saya ini yang dari Trah Hamengkubuwono II. Ada sebuah koran kolonial yang merekam perkembangan di Jawa pada tahun 1812, yaitu Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tanggal 4 Juli 1812. Saya ulangi ya, ada sebuah koran yang meliput tentang bagaimana makam KRT Sumodiningrat ini, yaitu sebuah koran bernama Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tanggal 4 Juli 1812 menceritakan kematian Tumenggung Sumodiningrat yang ditulis dengan ejaan Tomogong Semut Deningrat. Nih ya, ejaannya masih ejaan lama, bukan Tumenggung tapi Tumogong Semut Deningrat. Nah, koran ini terbit pada sekitar 15 hari setelah selesai geger Sepehi, yaitu tanggal 18-20 Juni 1812. Nah, ini sebuah pernyataan dari Trah Hamengkubuwono yang kedua, yang tidak saya sebut namanya. Jadi isinya begini: saudara-saudara setanah air, sekali lagi kami tekankan bahwa Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah benar-benar orang pribumi, orang Jawa asli, bukan orang Arab dan bukan pula seorang bernama Habib Hasan bin Yahya. Raden Tumenggung Sumodiningrat ini meninggal atau gugur pada peristiwa geger Sepehi pada tanggal 18, ya antara 18-20 Juni 1812. Jadi setelah gegernya Sepehi ini, Tumenggung Sumodiningrat kan meninggal, kemudian dirilis di berita, di koran berita waktu itu tahun 1812 bernama The Java Government Gazette volume 1 begitu. Oke, terus lanjutkan. Hal ini kami mendapatkan bukti primer berupa koran Java Government Gazette. Koran ini merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Helman Dendles dan Thomas Tafov Raffles pada tahun 1812-1814, yaitu pada saat pemerintahan Inggris, dan hanya berumur sebentar karena pemerintah kembali ke tangan Belanda. Surat kabar ini merekam perkembangan di Jawa pada tahun 1812. Nah, dalam edisi ini, The Java Government Gazette pada volume 1 nomor 19, tanggal 4 Juli 1812, diceritakan kematian
Tumenggung Sumodiningrat yang ditulis dengan ejaan Tumenggung Sumodiningrat. Dilihat dari tanggal terbitnya, koran ini terbit sekitar 14 hari setelah selesai geger Sepehi, yaitu 18 sampai 20 Juni 1812. Dan Tumenggung Sumodiningrat memang gugur dalam geger Sepehi tersebut. Dengan demikian, baik sumber lokal berupa Babat Sepehi dan sumber kolonial berupa koran Java Government Gazette sama-sama menyebutkan kematian Tumenggung Sumodiningrat pada peristiwa geger Sepehi. Oleh karena itu, riwayat yang menyebutkan bahwa Tumenggung Sumodiningrat meninggal di Semarang merupakan riwayat batil, palsu, dan tidak sesuai dengan peristiwa sejarah. Saya ulangi ya, makam yang ada di Semarang itu yang dihauli tiap tahun dengan branding Syekh Kramajati yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat itu berarti tidak valid. Sumodiningrat meninggal di Semarang itu merupakan riwayat batil, palsu, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkonfirmasi dengan manuskrip, dengan kitab, atau dengan apapun juga. Itu hanya sebuah dongeng sebelum tidur. Nah, bagaimana? Apakah ada bukti koran Java Government Gazette ini yang meliput tentang geger Sepehi dan terkait dengan KRT Sumodiningrat? Mari kita lacak lagi. Nah, ini bukti dari apa yang saya narasikan di awal tadi, bahwa koran ini menjadi bukti primer bahwa yang diklaim selama ini oleh Ba'alawi bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah mantu dari HB kedua, dan dia adalah orang Arab, dia adalah Habib, dengan berubah nama menjadi bin Yahya, itu sangat fatal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiannya karena tidak mempunyai bukti apa-apa. Nah, yang benar yang ini, nyata, cetho melo-melo kalau istilahnya kita sering menyebutnya. Begitu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.